Ya, sakit lagi nih. Banyak banget YouTuber yang bilang kalau misalkan kura-kura Brazil itu nggak cocok untuk pemula gitu. Nah, kalau menurut tanggapanku gimana teman-teman? Kalau menurut tanggapanku itu benar teman-teman. Kenapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat satwa Indonesia. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Tadi kita lagi rutin biasa hari Sabtu dan Minggu kita ngasih makan si kura-kura. Nah, tapi tadi ketika ngasih makan, saya melihat ada kura-kura Brazil ya yang sakit. Nah, nih seperti ini. Ini nggak tahu ya kenapa ya kura-kura Brazil tuh sering banget sakit ya gitu. Padahal saya udah pakai lampu UVA UVB, pakai filter, cuman memang nggak pakai heater ya gitu, dan jemur juga gitu kan. Tapi kenapa gitu masih diserang sama penyakit gitu. Nah, tadi saya ambil, jadi sebelum kita mendiagnosa, sebelum kita mengobati kita harus mendiagnosa terlebih dahulu. Tadi udah saya masukkan ke air yang cukup tinggi, dia nggak tenggelam ya, dia nggak tenggelam gitu ya. Dan di mulut, di hidungnya juga nggak keluar busa, jadi nggak keluar balon atau buih gitu ya. Jadi mungkin bukan flu gitu ya, mungkin bukan flu, dan dia nggak ada mangap-mangap, dan juga mungkin bukan pneumonia teman-teman. Tapi di sini yang saya lihat ini matanya dia bengkak, dia nggak mau keluar gitu. Nah, untuk antisipasi udah saya punya JKK Proker yang masih sisa, jadi kita random aja dulu dengan JKK Proker teman-teman. Nah, di sini yang mau aku bahas itu sebenarnya bukan pengobatan ya, karena pengobatan dengan JKK Proker udah aku bikinkan videonya, terus juga ciri-ciri penyakit pada kura-kura agar kalian bisa mengobatinya juga udah pernah aku bikin videonya ya. Nah, yang sekarang yang mau kita bahas itu adalah kenapa sih kura-kura Brazil itu rentan banget terkena penyakit teman-teman. Oke, simak videonya, jangan di skip-skip, dan jangan lupa bantu subscribe channel kita ya. Baru banget kemarin aku ngingetin teman-teman ya, hati-hati di musim yang seperti ini, musim pancaroba, karena selain orang ya, selain kita juga bisa gampang banget terkena penyakit. Hewan peliharaan pun ya, khususnya yang lagi kita bahas kura-kura, itu gampang banget terkena penyakit teman-teman. Dan benar aja dia terkena penyakit teman-teman sekarang. Nah, ini matanya merem, dia bengkak kayak gitu. Nah, jadi nanti yang akan aku lakukan, ini aku rendam JKK Proker dulu, habis ini akan aku kasih obat sakit mata. Semoga aja dia bukan pneumonia atau flu ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang mau kita bahas, kenapa sih lagi-lagi kura-kura Brazil ya teman-teman yang sakit ya gitu. Sebenarnya apakah emang kura-kura Brazil itu rentan teman-teman gitu. Nah, di sini aku mau bahas nih. Jadi ini sekali lagi terkait dengan pengalaman pribadi aku ya. Kalau menurut aku pribadi, banyak banget YouTuber yang bilang kalau misalkan kura-kura Brazil itu nggak cocok untuk pemula gitu. Nah, kalau menurut tanggapanku gimana teman-teman? Kalau menurut tanggapanku itu benar teman-teman. Kenapa? Jadi seumur-umur aku miara kura-kura teman-teman, itu aku baru ya belum banyak miara jenis kura-kura ya teman-teman. Cuman memang paling terbanyak itu ada 3 jenis. Satu Brazil ya, Red Ear Slider. Yang kedua itu Yellow Belly Hybrid, dan yang ketiga itu Yellow Belly ya, mungkin bisa dikatakan pure ya teman-teman gitu. Nah, dari ketiga ini memang aku melihara itu paling banyak Brazil teman-teman gitu ya. Ya perbandingannya 1:2 lah. Misalkan Brazil ada 10 gitu, nah Yellow Belly ini hanya ada 5 teman-teman. Tapi
seumur aku miara kura-kura itu baru yang namanya banyak kematian, bukan banyak kematian, paling sering mati itu adalah kura-kura Brazil, teman-teman. Dan bisa dibilang belum pernah sama sekali kura-kura jenis yellow belly, baik yang itu hybrid atau yang pure ya, itu mati, teman-teman. Pernah sekali mati, teman-teman, tapi itu bukan karena penyakit. Jadi awalnya kena pneumonia, saya udah cerita ya. Jadi awalnya kena pneumonia dan dia sembuh, teman-teman. Nah, setelah itu karena saya lalai, karena aku lalai ya, dia mati, teman-teman, gitu. Jadi pure, bukan masalah apa ya namanya ya, penyakit. Banyak banget populasinya itu di Indonesia, teman-teman. Entah itu dari yang CB lokal atau yang CB impor, teman-teman. Nah, kalau misalnya ditanya CB itu apa, CB itu captive bred ya, teman-teman ya. Jadi menernakan ya, atau breeding lah bahasanya. Jadi banyak banget kita, khususnya di Indonesia itu, kebanjiran yang namanya kura-kura Brazil impor, teman-teman, gitu. Nah, ada nih kura-kura Brazil impor yang baru masuk, mungkin jarang tanpa melalui karantina dulu, dia tiba-tiba langsung dijual, teman-teman, di pasaran kayak gitu. Nah, sehingga ketika dia sampai di kita, kaget banget, teman-teman, sama iklim yang ada di Indonesia. Jadi memang lebih baik ya, teman-teman, coba kalau mau beli kura-kura itu pakai yang CB-nya Indo, atau kalau teman-teman ya punya lahan, punya lapak, punya biaya, teman-teman breeding aja sendiri untuk kura-kura Brazil ya, kayak gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya sih umur segini itu dia kalau udah sakit itu bisa sembuhnya cepat ya, teman-teman ya, gitu, karena ya jarang mati lah gitu. Tapi kita nggak tahu juga nih kayak gitu kan, apakah ini dulu saya dapetnya dari CB Indo atau CB impor. Saya dulu kurang paham gitu kan. Dia dari saya itu dari Sekoin, teman-teman, itu, dan baru sakit sekarang gitu. Nah, selanjutnya kenapa saya bisa katakan kura-kura Brazil itu rentan, teman-teman? Nah nih, sebentar ya. Jadi saya pernah bahas kasus mineral deposit ya, teman-teman ya. Nah, kura-kura Brazil, padahal saya penggunaan air sama ya, dan ya treatmentnya juga sama, satu kolam bahkan gitu kan, ngejemurnya juga sama gitu. Tapi kura-kura Brazil ini hampir rata-rata di rumahku itu mineral deposit, teman-teman. Tapi yellow belly enggak, teman-teman. Aneh kan ya? Itu apakah memang ya ada faktor agak lebih ruwet lah gitu ya untuk miara kura-kura Brazil ini gitu. Jadi kalau yang YB, yang yellow belly itu saya nggak ada yang mineral deposit. Ada, besoknya hilang lah kayak gitu kan pas shedding. Tapi untuk kura-kura Brazil mineral deposit itu sampai bertumpuk-tumpuk gini, teman-teman. Nah, ini saya kasih sedikit contoh. Kura-kura Brazil mineral deposit full. Kura-kura Brazil mineral deposit full. Ini yellow belly hybrid ya, tidak ada mineral deposit, teman-teman, sama sekali, bersih. Paling ada satu. Nah, ini besok ntar nggak lama ketika di shading hilang gitu. Tapi yang lainnya nggak ada sama sekali. RBN nggak ada mineral deposit, teman-teman. Dan ini juga yellow belly nggak ada mineral deposit, ini ada, tapi ini mau shadingnya, teman-teman, dan nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, ini kura-kura Brazil mineral deposit, teman-teman, banyak, dia numpuk gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, terkait dengan masa pengobatan nih, teman-teman. Nah, banyak kan teman-teman yang bilang ini kita ambil contoh pakai obat JKK Proker ya, yang memang paling menyembuhkan, obat yang paling bukan ampuh, obat khusus untuk flu dan pneumonia. Jadi kita ambil contohnya pneumonia atau flu ya, teman-teman. Jadi gini, ketika kura-kura JB saya sakit,
itu hanya membutuhkan maksimal itu 5 kapsul JKK ProCare habis teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan kura-kura Brazil, saya pernah sampai 10 kapsul lebih teman-teman, dan itu juga berujung mati teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, bang ini saya udah pakai segini gitu, nah ya kita nggak bisa prediksi teman-teman, bagaimanapun yang merasakannya itu kura-kura gitu. Tapi kalau misalkan kita udah ambil tindakan gitu, setidaknya kita nggak merasa bersalah banget ya, kita nggak merasa berdosa banget gitu, karena kita udah berusaha gitu, walaupun memang ya Tuhan atau Allah berkehendak gitu ya untuk nyabut nyawanya dia, misalkan untuk ngambil dari kita gitu kan. Nah tapi kita udah mengambil tindakan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kura-kuranya ada yang sakit, teman-teman pakai JKK ProCare apa waktunya itu sampai 2 minggu, itu wajar teman-teman, karena fenomena itu emang penyakit mematikan gitu kan. Dan ya harus telaten gitu, telaten benar-benar jemur, kasih lagi obatnya, jemur, kasih lagi obatnya gitu. Jadi nggak ada yang instan teman-teman. Nah tapi kalau misalkan itu untuk kura-kura Brazil ya, dan untuk kura-kura yellow belly waktu itu aku maksimal hanya 5 kapsul dan dia sembuh. Bukan sembuh, dia mau makan, dia melek, dia aktif lah gitu, walaupun memang masih ngambang dan lagi proses masih proses pengobatan, tapi udah menunjukkan tanda-tanda yang signifikan ya dari pengobatan itu teman-teman. Tapi kalau Brazil, kura-kura Brazil itu wah lama banget deh gitu. Jadi ada yang mungkin hanya 3 kapsul, 4 kapsul, 5 kapsul gitu, atau bahkan bisa lebih dari 10 kapsul teman-teman gitu. Dan selanjutnya teman-teman, kenapa saya bisa katakan kalau kura-kura Brazil itu bukan untuk pemula teman-teman, karena kita memang benar-benar harus well prepare untuk habitat dianya hidup ya. Jadi benar-benar kita harus persiapan sebelum kita membeli kura-kura tersebut gitu. Mungkin ada nih ya, saya pernah banget dengar cerita ini kura-kura ditaruh di ember, saya dari kecil hidup gitu, terus istilahnya dicuekin lah gitu, hidup. Bener banyak, dan itu kasusnya ada terjadi sama bude saya. Jadi dia beli waktu anaknya masih kecil, beli kura-kura gitu di pasar, ditaruh di ember aja gitu kan, tapi dia hidup teman-teman, dia hidup lama gitu. Nah itu memang dia nggak ada kontak fisik dengan orang ya. Jadi yang pernah saya bilang, mungkin karena sering dipegang dia kena bakteri dari kita, dia ketularan bakteri dari kita, ketularan virus dari kita teman-teman gitu. Terus ketika kita lihat, ketika saya melihat kura-kura bude saya itu, saya angkat gitu. Nah memang beda dengan kura-kura yang bisa dikatakan rawatan ya teman-teman ya. Jadi ya tempurungnya hitam gitu, bahkan bisa dikatakan ya ada serut gitu, ada mineral deposit gitu. Tapi karena mindsetnya dia ya udah nih akan bertahan hidup lah gitu. Nah itu kura-kura hidup teman-teman, bener loh, ini real gitu kan. Nah beda sama teman-teman justru yang wah kasih sayangnya lebih deh, beli kura-kura dipegangin mulu gitu, itu rentan mati teman-teman. Apalagi Brazil bener-bener rentan mati gitu. Nah jadi saran saya itu, biasakan teman-teman tuh well prepare untuk semua peralatannya dulu, teman-teman pelajari dulu ilmu-ilmunya, teman-teman baca-baca dulu tentang penyakitnya, terus pencegahannya gimana, pengobatannya gimana gitu. Jangan sampai kita baru beli dulu, baru ketika dia kena penyakit itu kita panik teman-teman. Ini kalau saya boleh jujur, yang nge-DM saya di IG itu banyak banget teman-teman. Mungkin memang gak lagi musim kayak gini ya, jadi banyak banget kura-kura yang terkena penyakit. Ya mereka menanyakan kepada saya, ya saya berbagi pengalaman tentunya ke mereka, ya saya sharing apa yang harus dilakukan gitu teman-teman. Nah ada baiknya yang tadi saya bilang, kita pelajarin dulu deh, khususnya bagi teman-teman yang baru mau mencoba atau tertarik dengan kura-kura ini teman-teman. Kalau saya menyarankan buat teman-teman yang baru mau melihara kura-kura air, khususnya kura-kura semi akuatik ya. Nah itu teman-teman mungkin bisa beli kura-kura Ambon ya teman-teman ya, entah itu Ambon batok atau Ambon ceper teman-teman, karena memang daya tahan tubuh kura-kura Ambon itu kuat banget teman-teman ketimbang kura-kura Brazil gitu. Nah tapi memang minusnya
Ya kura-kura Ambon itu kan tempurungnya hitam ya, nggak lucu, nggak cantik kayak kura-kura Brazil teman-teman. Nah tapi ada kok segi lucunya kura-kura Ambon gitu kan. Kalau saya lihat itu kan mukanya itu kayak ular ya teman-teman ya, karena ada mukanya itu hitam lalu ada line kuning, itu memang cantik teman-teman gitu. Nah kenapa sih saya nggak melihara kura-kura Ambon teman-teman gitu. Nah sama salah satunya karena dia tidak termasuk painted turtle gitu ya, jadi nggak berwarna gitu. Kalau kita sebagai orang pemula gitu ngeliat, aduh males banget, nggak lucu gitu kan. Balik lagi ke Brazil, tapi Brazil memang rentan mati ketimbang kura-kura Ambon teman-teman. Jadi ya jangan karena hanya dia lebih cerah, jangan karena dia lebih lucu misalkan gitu. Nah kita maksain untuk melihara itu teman-teman. Nah ditambah ada satu informasi lagi, kalau kura-kura Ambon itu kan asli Indonesia ya teman-teman ya. Jadi kenapa daya tahan tubuhnya dia kuat, karena ya memang dia udah terbiasa dengan iklim di Indonesia. Beda dengan kura-kura Brazil, kalau teman-teman dapat yang banjiran impor teman-teman, itu otomatis saya bisa katakan ya 1/10 lah yang bisa hidup bertahan lama untuk CB impor teman-teman ya. Ini khusus kura-kura Brazil ya teman-teman ya, yang saya bahas, bukan kura-kura yang lain, karena saya mengalaminya sendiri teman-teman. Oke teman-teman, jadi pesan dari video saya ini teman-teman, nah yang pertama, jika teman-teman ingin memelihara kura-kura Brazil, yang perlu diperhatikan, satu, teman-teman pelajari dulu tentang segala informasi dari kura-kura Brazil, misalnya makannya apa gitu kan ya, terus penyakitnya gimana, cara mencegahnya kayak gimana, pengobatannya gimana. Jadi benar-benar teman-teman saring dulu segala bentuk informasi dari kura-kura Brazil teman-teman. Nah jangankan teman-teman yang belum tahu apa-apa ya tentang kura-kura Brazil, saya aja yang istilahnya ya saya nggak bilang expert, tapi ya saya udah paham tentang seluk-beluk kura-kura Brazil misalkan gitu. Ya masih seperti ini, masih kena penyakit gitu. Kadang kalau si kura-kuranya memang daya tahan tubuhnya rendah, ketika sakit ini diobatin ya tetap wassalam gitu, mereka meninggal gitu, mereka mati gitu ya. Nah yang kedua, teman-teman harus benar-benar well prepare untuk segala sesuatunya, misalkan wadah atau bak gitu kan, terus ya basking segala macem gitu kan, ngeset kandangnya kayak gimana teman-teman. Kalau perlu teman-teman sediain obat-obatan gitu, kayak garam ikan, actiflavin gitu, terus methylene blue, daun ketapang bisa, atau JKK Procare. Nah itu teman-teman harus stok gitu, jadi kalau misalkan sakit teman-teman udah punya obat-obatannya itu ya. Nah yang ketiga, nah kurangin nih rasa ego teman-teman. Jangan karena hanya teman-teman males baca tapi teman-teman pengen punya gitu, teman-teman nekat dalam arti kata udah piara dulu deh, nanti kalau kenapa-napa baru dicari tahu gitu. Nah itu jangan ya teman-teman ya, karena balik lagi mereka punya nyawa, kalau mereka mati kita dosa teman-teman gitu. Oke teman-teman, segitu aja ya video dari saya. Intinya saya setuju dengan pendapat teman-teman YouTuber ya, khususnya di dunia kura-kura, kalau memang kura-kura Brazil ini nggak baik, nggak direkomendasikan untuk pemula teman-teman. Bener-bener nggak direkomendasikan ya, kecuali teman-teman memang udah paham, udah mengerti seluk-beluknya, silakan teman-teman pelihara ya teman-teman ya. Oke, segitu aja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, dan jika ada mau yang bertanya silakan ajukan di kolom komentar. Jika teman-teman mau memberi masukan atau kritik juga silakan tuliskan di kolom komentar. Saya sangat terbuka ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman bantu subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Ini sepertinya mereka shading teman-teman. Tuh, karena di belakang buntutnya kayak ada kulit mati yang mau terkelupas ya. Ya, semoga membaik deh lotong ya. Oke, bye bye teman-teman.